Bahkan takutnya video mengenai apem wine-nya si Koni. Itu kalau orang bisa penasaran itu. muncul terong. Iya, Padahal itu takutnya si Koni bukan hanya terong, Mas, yang aku bilang kan. Ada pepaya, ada ketimun, pepaya ya kan. Buah-buahan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu politisi senior Indonesia, Bapak Yusuf Manandi, memberikan pesan yang sangat nyelekit, yang sangat menusuk, yang sangat menyayat hati kali ya kepada Megawati dan partai bantengnya, teman-teman. Selain itu, ada juga video dari Bung Sylvester yang juga menguliti Hasto beserta Koni Bakri yang sampai saat ini belum mengeluarkan bukti omon-omonnya terkait dengan mega korupsi Indonesia ataupun yang bisa menyeret Pak Jokowi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi Pak Yusuf punya catatan kritis pada PDI Perjuangan. Don't go overboard, as if the whole country is only dependent on you. Jangan merasa bahwa satu negeri ini hanya tergantung pada PDI Perjuangan. Betul. Jadi apa yang menurut Pak Yusuf yang kurang apa? Karena kurang merangkul, sombong, atau apa? Saya nggak dapat. Apa yang bisa Bapak katakan? Terus terang saja, memang PDIP besar. Betul, PDIP besar. Dan mereka tentu harus bangga untuk PDIP. Itu betul. Tetapi sudah mulai dirasakan oleh banyak orang, ini kok di PDIP ini mau apa? Mau apa ya? Seakan-akan kita semua tergantung kepada PDIP. And that is not true. Maka itu perlu jaga. Bagaimanapun juga. Wow, keren banget ya pesan kritis dari Bang Yusuf Manandi kepada PDIP, teman-teman. Ya jangan merasa paling paling oke lah, paling dibutuhkan lah di negeri ini ya kan. Dan Ibu Mega sepertinya ya memposisikan dirinya sebagai orang yang paling Soekarnois, paling cinta negeri ini, paling taat konstitusi. Pokoknya sih paling-paling lah teman-teman. Dan yang lain tuh sepertinya enggak gitu ya kan di mata Megawati. Jadi kalau yang saya lihat bahwa penahanan Hasto ini buat bangsa kita suatu momentum. Ya, bahwa kita kembali percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan di Indonesia melalui KPK, Kejaksaan Agung, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, terus kita lihat juga bahwa paling tidak dengan penahanan Hasto ini, saya meyakini bahwa ini adalah hukum tabur tuai kata orang. Apa yang dia tanam, ya ini yang dia tuai. Tabur tuai. Ya. Tabur tuai, termasuk juga bagaimana selama ini dia menjelekan, menjolimi orang-orang baik, ya, seperti Pak Jokowi lah. Atau bahkan mungkin kader-kader PDIP yang selama ini dipecat-pecat gitu loh. Banyak tuh teman-teman saya tuh dipecat hanya karena kepentingan yang lebih punya ada hubungan ataupun masalah yang lebih beruang lah. Ya. Wow. Nah, ini kan doa-doa mereka, Mas. Ya kan? Ya kan, doa-doa mereka, doa juga rakyat kita yang susah karena yang terzolimi. banyak kasus-kasus korupsi yang sekarang ini menurut saya momentumnya Pak Prabowo sudah menjadi panglima, ya kan, termasuk ada KPK, Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi ini kalau bisa sampai zero, sampai nol. Makanya saya juga minta kepada DPR, juga pemerintah, pimpinan Pak Prabowo untuk secepatnya menggolkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal itu. Nah, ini yang penting. Oke. Dan momentum yang ketiga, mungkin Mas Sahal sama saya dan kita semua lagi menunggu nih videonya. Itu yang saya Ini Koni. yang kita tunggu. Ya kan? Mana Harusnya video udah Koni gitu? dari kemarin-kemarin tuh Iya, udah dirilis. kan katakan aja sekarang sudah kepalang basah kan, Hasto Ya. sudah jadi tersangka Udah, kan apa. udah. Terus nunggu apa lagi gitu, udah. Kalau strategi kalau saya ya yang ya Hasto saya nggak keringin tahu, di penjara, ya kan? kayaknya saya lebih pintar berstrategi daripada mereka ya kan.
Kalau enggak ya mereka menang kan. Kemarin saya kan bagian dari tim kampanye nasional pemenangan. Jadi Prabowo Gibran. Ya. Jadi harusnya dari kemarin itu ya kan udah demo nih. Demo mahasiswa udah. Demo adili Jokowi di mana-mana, Ya, Mas. ya, betul, betul. Demo adili Jokowi ini bagian juga, Mas. Ya, dari ya. ini Dari ya kan. itu, Nah, ya. yang mana di 10 kota ada vandalisme. Adili Jokowi. Ya. Beberapa titik. Dan akhirnya udah ditangkap tuh, Mas. Satu titik 250.000. Oh, oke. Wow, oke. gede Bayangkan juga. Si yang nulis di itunya ya, vandalisme di vandalisme dinding itu. Oh, nah, itu ada di 10 kota dan ada di beberapa titik. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan? Belum lagi Betul. demo-demo yang lainnya lah ya kan. Ya. Terus makanya harusnya dari kemarin juga video-video yang dititipkan di Rusia itu Iya, dibuka harusnya aja. cepat disebarin gitu Iya, loh. betul. Kira-kira dosa-dosa Pak Jokowi ini apa, ya kan? Dosa-dosa Pak Prabowo apa? Ibu Iriana Dosa-dosa katanya belimbing kan. sayur, ya kan? Fufu Belimbing Bapak, sayur. Mas Gibran, apa? Harusnya cepet-cepet. Jangan sampai video ini bukan video mengenai Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Bahkan takutnya video mengenai apem wine-nya si Koni. Itu kalau orang Apem bisa penasaran wine. itu. Ya, apem wine ini Aduh. kan. Jadi, Ya, soalnya kan gini, kan waktu itu kan Bu Koni juga bilang nyerempet-nyerempet Bu Iriana kan. Bu Bu Iriana. Iriana Betul, jangan Bu Iriana. tenang-tenang aja, nanti Terong. keluar loh. Wah, gitu kan. Kemudian kan muncul terong. iya, Padahal sadis banget itu serangan ke Bu takutnya Iriana. si Koni bukan hanya terong, Mas, yang aku bilang kan. Ada pepaya, ada ketimun, ada Pepaya ya kan. Buah-buahan lengkap ya. buah-buahan. Jadi itu aduh. Ayo dong, Mas. Kita minta kepada Koni, ayo buruan gitu. Kita udah nggak sabar nih Kita nunggu udah nggak nih. sabar nunggu. Nah, terus ini, Bung, tadi kalau kan tadi sebelum di awal kan saya kita ngobrol soal bahwa kalau Bung Sylvester ini habis ketemu Pak Jokowi. Kan. Ya. Ini kan betapapun kan kasus Hasto ini itu kan selalu dikait-kaitkan Ya. seakan-akan Hasto ini menjadi dikriminalisasi. Ya. Gitu kan, karena dia kritis terhadap vokal menyerang Jokowi. Jadi gitu korban kan. ya kan. Jadi seakan-akan ini nggak ada kasus dia ada-adain gitu, Ya. gitu kan. Nah, tetapi sebelum Hasto dijadikan tersangka KPK, ditahan ya, kalau tersangka udah lama ya, ditahan ini, kan kita tahu ada pernyataan Pak Prabowo dan yang memuji Pak Jokowi. Pak Jokowi memuji Pak Prabowo, menyebutnya sebagai presiden terkuat Ya. di dunia malah ya, sampai saking kuatnya nggak ada yang berani ngeritik. Iya. Gitu. Akhirnya kritiknya larinya ke Pak Jokowi. serangannya ke Pak Jokowi terus. Nah, ini saya pengen Bung Silver spill dong tentang kemarin ngobrol apa aja dengan Pak Jokowi itu. Yang Ya, pertemuan. intinya Pak Jokowi menceritakan bahwa ini saatnya kita membangun bangsa. Maka kawan-kawan tolong bantu Pak Prabowo Mas Gibran sampai 2029. Jadi nggak ada wah ini kita relawannya Pak Jokowi, relawan ya kita relawan Prabowo saat ini. Kita Gitu. relawan Prabowo sekarang. Yang memenangkan Pak Prabowo ya kita gitu loh, ya kan? Ya termasuk Dengan Anda yang rakyat. ikut terlibat dalam tim Dan- tim pemenangan. tim gitu. pemenangan. Dan rakyat yang waras menurut saya kita semua kan. Jadi Bung Sylvester waktu itu daerah operasinya waktu Pilpres itu Solo ya, Jawa Tengah ya. hampir seluruh Indonesia. Oh, oke, Karena oke. kami kan ada di seluruh Indonesia. Oh iya. Nah, tapi yang kita fokuskan itu daerah-daerah merah. Oh, oke. Ya kan yang supaya daerah merah menjadi daerah gemoy. Daerah Itu- Gemoy. Itu terbukti ya. Terbukti. Memang yang paling intens sih Jawa Tengah, Ya, Jawa Timur, Jawa Barat lah. Ya, Yang kemudian Banten, orang DKI. kan mengaitkannya dengan wah ini apa pengkhianatan Jokowi menggerakkan relawannya untuk menggemokan merah gitu Ya, kan. bukan pengkhianatan Pak Jokowi ya. Bu Mega yang mengkhianati Pak Nah, iya. Jokowi dan Pak Prabowo. Iya, iya, Harusnya iya, kan iya. Bu Mega mendukung dong Pak Prabowo. Kan Iya, ada perjanjian batu tulis, Iya, iya, ya kan? Tapi Bu Mega tidak mendengar Pak Prabowo, tidak mendengar Pak Jokowi. Bu Mega ingin mengatakan kepada Indonesia dan dunia bahwa saya adalah queen maker yang bisa mengatur republik ini. Dan Iya, saya iya, iya, adalah iya. anak proklamator. Beliau keliru bahwa beliau
menjadi presiden dulu bukan dipilih rakyat. Hanya Gitu. Melalui menggantikan pemilihan ya kan. langsung belum Iya, ada waktu itu belum kan. ada. Pak Jokowi 2 kali dipilih rakyat gitu. Dan setelah memerintah berhasil. Jadi Ya, ya. capaian-capaian yang dilakukan Pak Jokowi kemarin, imbasnya sekarang ini kayak kemarin tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu kan besar di atas Ya. 80%. Ya. Kalau menurut saya ini imbas dari program-program yang sudah dilakukan Pak Jokowi Keberlanjutan ya kan. ditambah program baru Pak Pak Prabowo Prabowo. sendiri. Termasuk program itu makan bergizi gratis Iya. itu tingkat dukungannya, persetujuan dari publik itu tinggi sekali 80 sekian persen gitu. Jadi kalau tadi Iya. Anda menyebut bahwa itu ada demo menolak makan bergizi gratis, itu justru malah bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia Yang gitu. gini, mayoritas rakyat Indonesia mau makan bergizi gratis, gitu loh. Terus kok ini ada segelintir adik-adik yang nggak ngerti Segelintir apa adik. itu makan bergizi gratis, ya kan? Menolak gitu loh. Atau Dasarnya mungkin apa? ini aspirasi kelompok kelas menengah yang merasa nggak perlu, karena kan masakan bergizi gratis itu kan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah ya. Yang jadi mereka ini kayak itu bukan isunya gitu. Ya kalau mereka nggak mau ya sudah gitu loh. Iya, jangan menolak. Jangan gitu menolak ya. kan gitu Jangan loh. menentang. Gitu. Jangan menentang. Toh yang mereka bilang, Mas, kayak efisiensi anggaran ini yang Pak Prabowo ingin agar efisiensi ini sampai 750 triliun. Dananya digunakan apa? Selain makan bergizi gratis, untuk perbaikan sekolah-sekolah, Mas. Kembali ke masyarakat Kan buat juga pendidikan jadinya kan. juga gitu loh. Ya kan? Investasi. Terus untuk perbaikan jalan, Ya. untuk perbaikan daripada kesehatan kita gitu loh. Ya kan? Puskesmas, rumah sakit yang di mana-mana, terus belum lagi untuk penambahan untuk bantuan langsung ke masyarakat. Bansos, Ini kan diperlukan Perlinsos. gitu loh. Jadi kalau orang dia nggak mau ya jangan menolak dong. Kan kalian kan hanya sebagian kecil, mayoritas kan setuju. Ya, betul. Masa kita harus mengikuti yang kecil Yang ini sedikit, iya. Katanya demokrasi, suara rakyat, kan? iya. Dan Ini rakyat mayoritas setuju gitu kan. kan hampir banyak negara itu melakukan makan bergizi gratis dan berhasil gitu loh, Mas. Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Bagaimana pesan yang sangat nyelekit, kritik yang sangat pedas dari Bang Yusuf Wanandi, salah satu politikus senior Indonesia terhadap Partai Banteng ataupun PDIP, teman-teman. Tapi memang ya selama 10 tahun ini Megawati merasa dirinya sangat penting, merasa dirinya seperti orang yang sangat dibutuhkan, merasa dirinya paling demokratis, paling taat konstitusi dan segala macam. Tapi dengan beredarnya surat PDIP kemarin yang ditandatangani oleh Megawati dan juga instruksi Megawati untuk menunda retreat, ya ini sudah membuktikan bahwa memang Megawati berniat dan punya hasrat berkuasa yang sangat-sangat besar, teman-teman. Ya, ini kan terbukti dari hampir sebagian besar dari kepala daerah PDIP itu mendengarkan apa instruksi dari Megawati, dan mereka serentak juga mengatakan kita tegak lurus dengan Megawati. Waduh. Hasrat ingin berkuasa kali ya. Dan bagaimana tadi Bung Sylvester membongkar, menguliti bagaimana Hasto, bagaimana Koni Bakri, dan bagaimana Megawati yang menjadi presiden bukan karena dipilih rakyat, tapi hanya karena menggantikan, bahkan ya lebih parah Gus Dur mengatakan ya beliau dilengsarkan oleh Megawati dan juga Amin Rais, teman-teman. Ya itulah, dan merasa paling menjunjung tinggi Soekarno, merasa paling Soekarno dan segala macam. Ya wajar sih karena kan anak dari Presiden Soekarno, teman-teman. Tapi ya dari sisi ideologi dan segala macam sepertinya ya bisalah teman-teman menilai sendiri seperti apa. Kalau Soekarno kan sangat negarawan, tidak mementingkan kelompok, partai ataupun ya sekelompok kecil, tapi ya kepentingan negara di atas segalanya. Ya itulah yang kita kenal sosok Soekarno, teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah sikap seperti itu ada pada Megawati? Nah, nanti kita lihat perjalanan selanjutnya. Tapi gimana menurut kalian, teman-teman? Ini aja hanya karena Hasto ditahan sudah begitu sikap Megawati, ya kan? Apalagi kalau yang lain. Aduh.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.